Kepala Staf Presiden Muldoko membantah adanya unsur politis dalam proses percepatan pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebelum tanggal 26 November atau saat Laksamana Yudo pensiun. Menurut Muldoko, percepatan penggantian Panglima TNI dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan bukan suatu masalah. Dan jabatannya tersebut dalam keputusan ini sebagai penghargaan. Di tentara itu tradisinya begini. Kalau lahirnya pada bulan November, biasanya pensiunnya itu dipensiunkan pada 1 Desember. Itu tradisi yang berjalan. Tetapi untuk pergantian panglimanya bisa saja, kapan saja, sesuai dengan kebutuhan. Ada pergantian pada bulan November, itu nggak ada masalah. Calon tunggal Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bukan orang baru bagi Jokowi. Agus dan Jokowi pertama kali bersinggungan saat Agus menjabat sebagai Komandan Kodim Surakarta pada tahun 2009 hingga 2011. Saat itu Jokowi dan Agus adalah bagian dari Forkopimda Solo termasuk bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Kapolresta Surakarta pada tahun 2011. Setelah beberapa jabatan, Agus kembali masuk ke ring 1 Jokowi sebagai Komandan Pas Pampres pada 2020 hingga 2021. Dan saudara, sebelum ditunjuk menjadi Pangdam 3 Siliwangi tahun 2021 hingga 2022, Agus kemudian ditunjuk menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada 2022. Pesatnya karir militer Jenderal Agus Subianto tak berhenti di situ, saudara. 25 Oktober 2023, Agus ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman yang pensiun. Hanya 7 hari berselang sejak diangkat sebagai Kasat, ia menjadi satu-satunya calon Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan purna tugas pada 26 November mendatang. Jenderal Agus Subianto pun akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dengan masa jabatan tersingkat. Besok 10 November 2023 menjadi batas waktu akhir pengumpulan berkas pra-fit and proper test untuk calon tunggal Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Kita segera bergabung saudara dengan jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Asri, selamat sore. Jadi apa saja ini rangkaian uji kelayakan dan juga kepatutan yang harus dilalui oleh Jenderal Agus Subianto sebelum menjabat sebagai Panglima TNI? Rangkaian fit and proper test calon Panglima TNI akan dimulai besok dengan verifikasi administrasi yang akan dilakukan secara internal oleh Komisi 1 DPR RI pada pukul 10 pagi. Dan dalam verifikasi ini calon Panglima TNI tidak diwajibkan hadir begitu karena prosesnya memang dilakukan secara internal. Baik. KTP, kartu keluarga, LHKPN tahun 2022, kemudian SPT pajak 2022, dan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. Itu yang akan dilakukan besok, kemudian akan dilanjutkan ataupun juga fit and proper test akan dimulai pada tanggal 13 November 2023 atau hari Senin. Nantinya dalam rangkaian agenda tersebut, calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini akan menyampaikan visi dan misinya selama 30 menit bersama dengan Komisi 1 DPR RI, kemudian akan dilakukan pendalaman oleh Komisi 1 DPR RI secara tertutup. Kalau kita mengutip ataupun juga melihat apa yang disampaikan pada kesempatan sebelumnya oleh Jenderal Agus Subianto, bahwa ia akan mempersiapkan secara khusus visi misi yang nantinya akan disampaikan di depan Komisi 1 DPR RI. Dan dari yang disampaikannya ini nanti akan membahas juga soal bagaimana penyelesaian ataupun strategi penanganan konflik di Papua. Ini yang nantinya akan ada salah satunya dalam visi misi yang disampaikan oleh Jenderal Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI. Nanti setelah selesai ataupun juga nantinya sudah menyampaikan visi misi, nanti akan dilakukan pendalaman oleh Komisi 1 DPR RI dan diharapkan bahwa untuk rangkaian RDPU atau rapat dengar pendapat umum ini akan selesai
selesai di hari yang sama atau di tanggal 13 November 2023, lalu akan dilanjutkan dengan melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi kediaman Jenderal Agus. Ini akan dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI. Setelah semuanya rampung, barulah nanti Komisi 1 akan menyampaikan surat kepada pimpinan DPR terkait dengan hasil fit and proper test untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Itu kemudian rangkaian fit and proper test yang akan dijalani oleh calon Panglima Tunggal TNI, yakni Jenderal Agus Subianto, dan nantinya akan menggantikan Jenderal ataupun juga Panglima TNI yang masih menjabat sekarang yang nantinya akan purna tugas pada tanggal 26 November 2023 ini loh. Ya, Asri, apakah ada kemungkinan mungkin DPR akan menolak usulan calon tunggal pilihan presiden ini? Ada dinamika yang mungkin Anda sempat pantau juga di sana? Ya,